dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Niwayan Krisna Dewi, Guru Proyek IPAS di SMK Negeri 1 Kelungkung. Dalam mewujudkan generasi yang kompetitif dan bersaing secara global, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelajaran yang saya ampu, yakni Proyek IPAS, saya menuntun peserta didik untuk menciptakan produk, di mana produk itu berguna dalam kehidupan sehari-hari dan bernilai ekonomi, sehingga mampu menumbuhkan jiwa bisnis di dalam hati peserta didik, baik sekarang ataupun di masa depan. Strategi PHK atau pikirkan, harapkan, dan kerjakan adalah strategi jitu menurut saya dalam melaksanakan pembelajaran proyek IPAS. Berikut ini merupakan video praktik baik dari saya yang berjudul Strategi PHK dalam menumbuhkan jiwa bisnis di pelajaran proyek IPAS. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Di awal pembelajaran, guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan kondisi siswa, serta menyiapkan siswa untuk belajar. Langkah selanjutnya adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Klasifikasi bahan kimia beracun, serta menjelaskan fenomena ekonomi terkait penggunaan zat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan apersepsi. Murid mendengarkan dan merespon apersepsi yang diberikan oleh guru. Meja yang kayak seperti air dan yang gas seperti oksigen. Terima kasih. Setuju semuanya? Pada kegiatan inti ini, guru tentunya sudah memberikan materi melalui metode blended learning. Peserta didik diajak untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Siswa dengan gaya belajar visual akan diajak untuk mengklik menu visual dan akan disajikan bacaan serta visual-visual yang menarik. Gaya belajar auditori akan diajak untuk melihat dan mendengarkan voice note dari saya ataupun beberapa video yang disajikan. Gaya belajar kinestetik akan diajak untuk pengalaman langsung mengenai sifat zat dan perubahannya. Setelah melakukan literasi secara mandiri atau kelompok, peserta didik diajak untuk bermain game berupa teka-teki dengan memanfaatkan platform Wordwall. Materi teka-teki ini berupa bahan-bahan sehari-hari yang mengandung bahan kimia atau zat kimia. Setelah melakukan semua kegiatan dengan kelompok minat belajar, peserta didik kembali ke kelompok inti mereka untuk mulai menerapkan strategi PHK. Proyek kita hari ini adalah hasil diskusi dari apa yang kalian ingin buat berdasarkan pertanyaan ini. Jelas? Silakan kalian diskusi. Selamat diskusi. Hasil diskusi mereka dituangkan dalam Padlet yang saya kirimkan. Ini adalah hasil dari diskusi, baik pikiran maupun harapan mereka mengenai proyek yang akan dirancang. Untuk memantapkan motivasi peserta didik, salah satu peserta didik presentasi mengenai harapan mereka di kelas. Saya akan memanfaatkan barang tersebut. Barang tersebut untuk diperjualkan, ini berbuat pendidikan. Lalu harapannya Rana, semoga produk yang saya buat bisa berhasil agar dapat dijual dan juga dapat digunakan di rumah agar lebih. Yang dilakukan oleh peserta didik selanjutnya adalah secara mandiri mencari keperluan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan proyeknya dan meminta kepala lab IPA untuk menyediakan fasilitas tersebut. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan refleksi di Padlet yang sudah tersedia. Peserta didik juga memperoleh umpan balik dari guru
dan mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dipersiapkan dalam pertemuan selanjutnya. Lalu ditutup dengan salam penutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, maka baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Doa tunda. Doa pesan. Adura para pemesan. Setelah tahap pikirkan dan harapkan, pertemuan kedua peserta didik sudah di tahap K atau kerjakan. Masing-masing kelompok membuat produk yang mereka inginkan, seperti sabun batang, sabun cair, dan deterjen cair. Setelah selesai, mereka membiarkan produk itu selama 1 hari sampai 1 minggu sambil menyiapkan pengemasan. Setelah waktu pembiaran produk dirasa cukup, peserta didik mengemas produk menjadi lebih menarik. Saya mengajak rekan sejawat yakni Bapak Doan selaku guru dasar desain visual untuk berkolaborasi dalam memberikan konsultasi logo kemasan proyek ini. Jadi kalau ini jadi logo ya. Terus tulisan bentuk huruf Wikipedia sudah bagus. Setelah selesai melakukan desain logo, peserta didik difasilitasi untuk print out logo di ruang bengkel multimedia. Dan inilah hasil dari proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. Pada pertemuan keempat, guru melakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif berupa presentasi produk dan nilai ekonominya. Asesmen ini dilakukan dengan pertanyaan terbuka dari peserta didik lain agar peserta didik yang presentasi terpacu untuk berpikir kritis. Kami ingin memberi testimoni tentang apa yang telah kami buat bersama Bu Krisna. Kami ingin membuat proyek itu kembali. Ya, karena di Klungkung belum ada yang memproduksi sabun. Jadi, kami ingin yang pertama untuk memproduksi sabun di daerah Klungkung ini. Terima kasih. Terkait proyek IPAS yang diajarkan itu sangat berhubungan dan memberikan motivasi kepada siswa, khususnya di mata pelajaran saya, karena di sana siswa secara langsung menghadapi seperti layaknya di masyarakat di dunia kerja, membuat desain produk yang tentunya berkaitan dengan mata pelajaran saya, yaitu membuat karya desain, membuat desain-desain untuk kemasan dari produk yang diciptakan dan untuk dijual di masyarakat. Saya sangat mendukung dan memotivasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Krisna Dewi dalam hal ini mengadakan praktek baik dengan anak-anak kami di SMK Negeri 1 Klungkung dengan kegiatannya membuat deterjen. Dan saya sebagai kepala lab di sini sangat mendukung dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh Bu Krisna Dewi dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dalam praktik baik ini, tentu esensi dari Project Based Learning sudah dilaksanakan dengan baik. Peserta didik sangat antusias sekali dalam merancang atau merencanakan proyek mereka, melaksanakan atau mengerjakan proyek mereka, dan tentunya melakukan pengemasan. Perbaikan yang ingin saya lakukan adalah dengan memaksimalkan ketersediaan alat dan bahan dalam menunjang proyek mereka, agar tidak terjadi lagi antrean dalam penggunaan alat. Sekian praktik baik dari saya. Mari bergerak, dan menggerakkan. Salam guru hebat.